Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali setelah 2 hari tidak upload video karena ada yang bertanya ya tentang hal yang dimakruhkan dalam sholat. Oke, saya akan bahas tentang 35 hal yang dimakruhkan ketika menunaikan sholat. Jadi sebelum saya membahas secara detail apa itu hal yang dimakruhkan, harus tahu dulu arti dari makruh. Makruh itu kan dari kata kariha ya, hal yang dibenci ya, hal yang dibenci, sesuatu yang dibenci. Kalau dalam hukum yang 5 kan wajib itu kan lawannya haram ya, sunnah lawannya makruh. Kalau sunnah kan dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Nah kalau makruh sebaliknya, dilakukan gak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala, atau lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau secara arti, secara bahasa ya hal yang dibenci. Makanya kalau bisa jangan sampai dilakukan itu. Lebih baik ditinggalkan seperti itu. Apa saja sih 35 hal-hal yang dimakruhkan ketika menunaikan sholat? Ini saya ambil dari versi kitab Tanwirul Qulub ya. Ini nggak tahu siapa nih yang WA saya. Ya. Ini bahasa Sunda ya, entah siapa ini. Jadi ya, lumayan lah dengan adanya yang bertanya seperti ini. Jadi ada bahan untuk upload berikutnya nih. Ini ada bahan. Ini pakai bahasa Sunda ya. Mungkin yang orang Jawa mungkin nggak akan ngerti nih artinya nih. Oke, kita lanjut saja. Tidak usah dipermasalahkan siapa yang nanya ya. Tapi terima kasih kepada yang bertanya, meskipun tidak dibalas. Ngasih ide lah, ngasih ide. Seketika itu pula saya langsung ya, kemarin ngisi majlis taklim, jadi tentang haram makruh sholat, tapi tidak semua dibahas karena waktunya nggak cukup. Oke, kita mulai saja. Namun sebelumnya saya baca dulu kepada pengarang kitab Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Ibri Asy-Syafi'iyah. Fatallahu zadahu rizqa, razaqallahu al-husna wa ziyadah. As'alukallahu syafa'al. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana da ya ina suratul mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya saya ini di sini ya. 35 hal yang dimakruhkan ketika menunaikan sholat. Yang pertama adalah ya lisra'u ila sholati wa ja'ala yadayhi fi kumaihi. Bahasanya tergesa-gesa ya, atau buru-buru untuk melaksanakan sholat dengan menjadikan kedua tangannya di kedua lengannya. Ini banyak versi nih, ada yang mencontohkan seperti ini. Saya contohkan ya. Jadi begini. Ini karena buru-buru ya. Gini nih. Seperti itu karena Allah dia buru-buru, Allahu akbar, biasa aja begini nih. Ya begini. Seperti itu. Ini contohnya lah begini nih. Kira-kira jelas enggak nih? Jelas ya. Nah ini di kedua lengan itu ini ya. Ada yang begini katanya, ada juga yang begini. Ya, ke atas. Kan ini lengan juga. Oke, yang kedua, wa tasbiru kumai, mengikat kedua lengannya. Jadi begini nih. Nah, kalau tadi mau begini, sekarang begini. Nah, diikat itu tuh. Jadi sholatnya sambil begini sholatnya tuh ya. Terlihat ya. Jadi sholatnya itu sambil begini. Atau sebaliknya gitu. Ya, begitu. Nah, itu makruh yang kedua. Kemudian yang ketiga, wad'u yadaihi ala fihi li ghairi hajatin. Meletakkan kedua tangannya pada mulutnya tanpa ada hajat. Ya, sholat sambil beginilah. Nah, gitu. Sholat begini, sholatnya begini nih. Atau gimana ya? Ya kan kadang begini kan ya. Kan kalau kita melihat, misalnya lihat pertunjukan kan begini ya. Jadi kayak nggak niat sholat gitu.
Gini nih. Sholatku begini, ada saja. Jadi nggak ada hajat, nggak ada apa, jadi nggak ada kebutuhan kecuali kalau ada, kita benar-benar ada satu kebutuhan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ada apa ya, seumpama lah ada apa yang memang harus kita kesini, entah gatal atau entah apa ya, itu mah berbeda soal itu mah. Ini mah tidak ada hajat apa-apa, tapi tangannya begini aja tangannya nih. Oh, seperti itu ya, itu makruh. Tapi kalau yang biasanya kadang begini ya, jadi seakan-akan kena mulut. Nah, seperti itu, kayak nggak serius sholat lah gitu. Kemudian wa'azul adbah, nanjapakan kuncir surban, menancapkan kuncir surban. Oke, saya terangkan dulu. Kalau yang namanya sorban itu kalau begini nih. Nah, kalau kita ikat itu namanya sorban. Aduh, gimana ya? Jadi kalau diikat itu namanya sorban. Nah, itu. Ini baru dinamakan sorban, ya. Nah, si kuncirnya itu di depan. Ujung ini itu di depan nih, begini nih. Saya gimana nih? Agak susah ini ya. Jadi ketika dilipat itu si kuncir ini tuh di depan, gini nih, ditancarkan gitu tuh, gini nih. Jadi ini dikhawatirkan nanti akan apa namanya, menghalangi apa tuh, tempat sujud gitu. Ini yang dikhawatirkan nih. Kan ada kuncir, kan khawatir kuncirnya kan ke bawah, ke tempat sujud. Nanti dikhawatirkan kena ketika sujud. Makanya jangan menancapkan kuncir sorban gitu. Jadi ini ujungnya tuh yang kuncirnya tuh di depan gitu loh. Ya. Contoh. Jadi yang namanya sorban tuh ya begini, diikat di kepala. Adapun begini bukan sorban namanya, ini hanya bergaya lah, nyusut leho gitu. Nah kalau begini namanya rida. Nah yang begini nih, nah ini namanya ridaun. Nah ini namanya kalau diikat ya gini ya, ini namanya ridaun. Bukan tukang jamu, bukan. Kemarin ibu-ibu bilang ini tukang jamu katanya, bukan. Ini rida ya, selendang lah bahasa kitanya. Ya kalau begini mah ya bukan sorban, ini mah hanya bergaya gitu. Kalau sorban itu kalau diikat ke kepala, seperti yang dipakai oleh para habaib lah, seperti itu. Contoh mudahnya mah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wasolatu fi sabin wahidin min ghairi ayya ja'ala ala atiqihi syai'an in wajadahu. Udah, simpelnya sajalah. Sholat hanya dengan satu pakaian. Enggak pakai daleman, enggak pakai apapun, hanya satu pakaian. Jadi bukan berarti dia enggak punya pakaian ya, punya tapi hanya plus satu aja gitu. Nah itu kan nanti kan lakukan tubuhnya atau kan dikhawatirkan kan terlihat. Makanya makruh. Masa nggak punya daleman lah? Oh, pastilah pakai daleman ya. Ini hanya orang, kalau dibilang orang stres ya enggak, kecuali kalau memang dia hanya punya satu pakaian. Kalau memang dia hanya punya satu pakaian itu beda masalah. Ini mah pakaiannya banyak, tapi hanya sholatnya hanya pakai satu pakaian saja. Ini ya makruh ya. Kemudian warabul basari lah sama, melihat ke atas, ke arah langit. Jadi lagi sholat melihatnya ke atas gitu. Tuh makruh gitu ya. Wal tifatu biwajhin bila hajatin. Kemudian yang ketujuh, menoleh ke arah manapun atau menoleh ke satu arah tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba noleh aja nih, menoleh ke kanan kek ya, noleh ke kiri kek gitu ya. Itu makruh. Awas nih, yang saya bahas di sini makruh ya, bukan batal nih, makruh. Nggak batal, nggak, cuma makruh ya. Lebih baik ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah wa isyaratun mubhimatun binahwi ainin aw hajibin aw syafatin malam takun ala wajhil abi. Memberikan isyarat yang memahamkan dengan mata, kasih isyarat. Misalnya kita ngasih tahu anak kita atau ngasih tahu suami kita atau istri kita atau siapapun lah, hanya cukup dengan mata tapi membuat paham, itu makruh ya. Atau dengan alisnya bergerak
ngasih isyarat dengan alis. Ya. Atau dengan bibir. Awas, dengan bibir ini bukan dengan lidah, bukan bukan dengan bicara, tapi dengan bibir, isyarat. Malam takun ala wajhil labi, selagi bukan untuk bermain-main. Tapi wa illa, kalau kita niatnya untuk bermain-main, ya batalat salatuhu, batal salatnya. Nah, di sini jelas ini ya, batalat salatuhu. Kemudian yang 9, makruh salat lagi adalah menaruh kedua tangan di pinggang atau di samping pinggang. Di sini waqti soru bi ayyaja'ala yadahu ala khasiratih. Ya, melangkrak, ya itu menaruh di sini nih. Jadi contoh lagi nih ya, Allahu Akbar, di sini nih, tuh naruhnya di sini, tuh, di pinggang, tuh nggak kelihatan ya, tuh, di pinggang, atau begini. Ini kameranya nggak fokus ya, kameranya nggak fokus nih, atau di pinggang. Nah di sini, jadi nggak begini, nggak, kan harusnya kan begini, harusnya kan baina sodri wasurroh, di antara dada dan pusar, harusnya kan begini tengah ya, harusnya begini, di antara dada dan pusar harusnya. Memang ada pendapat, ada yang di sini di antara dada dan pusar, ada juga yang tahta surah, ada yang di bawah pusar. Tapi saya mengambil pendapat jumhur ulama di baina surah wasodri ya, di antara dada dan pusar. Saya ngambil pendapat yang itu. Jadi di antara ini nih, tengah-tengah tuh. Jadi atas pusar, di bawah dada. Nah ini mah menaruhnya bukan di sini, tapi di ya beginilah, pokoknya nggak dilipat, gini aja udah. Atau tolak pinggang. Ya, itu makruh ya. Begini makruh, begini juga makruh gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian nomor 10, washtighalu qalbin bidun yawiyin, hatinya sibuk dengan urusan duniawi. Aduh, ini yang susah ya, susah sekali. Memang yang namanya rukun qalbiyah sholat itu kan satu ya, niat kan, ketika inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram ya, rukunnya masih yang bangsa hatinya cuma satu, ketika Allahu Akbar itu harus ingat pada Allah. Adapun setelah Allahu Akbar, pikirannya misalnya nih ke jengkol, ke pete, ke terasi, ke apalah, ke jalan-jalan gimana, tetap dihukumi sholatnya sah. Secara fikih sah ya, secara fikih sah. Nah, gitu kalau secara fikih sah, tapi kalau secara yang lainnya setelah tasawuf ya kemana-mana ini. Makanya kalau bisa kita tingkatkan kembali ketika sholat, jangan sampai hati kita disibukkan dengan urusan duniawi seperti itu ya. Kemudian yang ke-11, wa isra'un fi sholatihi lam yankus ruknan, sholatnya cepat, dalam tempo yang cepat, namun tidak mengurangi rukun ya. Sholatnya cepat tapi tidak terlalu ekspres ya, artinya tumakninah masih bisa ya, tumakninah masih dilaksanakan. Maksudnya kan tumakninah itu adalah sukutul adoi biqadri subhanallah ya, diamnya seluruh anggota badan sekira-kira orang membaca subhanallah. Nah, seperti itu. Diemnya, yang rukunnya itu diemnya, bukan bacaannya, diemnya. Nah, sekiranya dia diem gitu, tapi sholatnya cepat, tapi tumaninahnya dia kena, ya makruh ya kalau cepat. Tapi kalau tumaninahnya nggak kena, sholatnya cepat, wa illa ya batolat sholatuhu, sholatnya batal. Kalau sholatnya cepat tidak tumaninah ya batal. Makanya ketika sholat tarawih hati-hati. Banyak pertanyaan ini masalah tarawih. Aduh, nantilah saya buat video berikutnya ya, yang ini, yang enak lah. Salat tarawih cepet banget ya nanti. Kemudian yang ke-12, ihtijaz ya. Ihtijaz wa huwa at-tamayulu yumnatan wa yusratan malam yaksur.
apa sih, obah-obah, berubah. Si tubuhnya tuh doyong. Jadi kalau bahasa sholat begini nih, gitu doyong. Iya, tapi nggak terlalu banyak doyong tuh, nggak keseringan, iya nggak terlalu banyak. Kalau malam yaksur nggak terlalu banyak, tetap itu dihukumi makruh. Doyong ke sini, ya terus doyong ke sini, tapi nggak sering itu maksudnya tuh, ya. Terus doyong ke sini lagi, tapi nggak sering gitu. Makanya ketika kita berdiri tegak itu harus benar-benar jangan terlalu miring ke kiri, terlalu miring ke kanan. Jadi harus seimbang ya, supaya nggak doyong. Tapi kalau doyongnya banyak, iya wa illa batolat. Ya, kalau misalnya banyak doyongnya kasar, iya sering-sering doyong, sering ke sini, sering ke kanan, sering ke kiri, doyong atau iya terus. Jadi sholatnya itu nggak diem, doyong lagi, obah-obah, ihtijaj ya, maka sholatnya batal. Ke yang selanjutnya, wa qiyamu ala rijlin wahidin ya, wahidatin ya, liquid udrin, berdiri dengan satu kaki tanpa udur. Sholatnya berdiri satu kaki aja nih. Ya bukan kakinya ada satu, tapi kakinya ada dua, cuman dia sholatnya dengan satu kaki. Nggak sakit nggak apa, sholatnya dengan satu kaki. Itu hukumnya makruh. Kemudian wajahrun bimahli isrorin wa aksuhu, menjaharkan bacaan di tempat sir atau sebaliknya. Contoh, sholat jemaah, sholat maghrib misalnya, nggak jemaah lah, misalnya sholat sendiri ya, sholat sendirilah. Sholat maghrib sholatnya sendiri seumpama, bacaannya nggak dijaharkan. Awas, jahar itu adalah asal keluar suara itu jahar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah jahar. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, itu udah rofa namanya, bukan jahar. Ini asal jahar, asal keluar suara itu namanya jahar. Misalnya sholat maghrib nggak dijaharkan, nggak ada suaranya. Gitu contohnya nih. Contohnya begini nih. Ini nggak ada suaranya, bacanya sir. Nah itu makruh. Begitu pula sebaliknya, misalnya sholat duhur. Sholat duhur kan biasanya nggak dijaharkan. Ini sholat duhur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nggak apa-apa, cuman makruh. Gitu. Nah contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wajahrun khalfal imam, khalfal imami ya, menjaharkan bacaan di belakang imam. Awas, ini kategorinya jahar ya, bukan ropa. Tuh, jangankan ropa, jangankan kita kencang bacaannya, asal keluar bunyi saja, asal jahar saja sudah makruh. Ya iyalah, imamnya ngomong, masa makmumnya ikutan ngomong? Kan nanti kan, kalau satu, kalau makmum semuanya ikutan jahar semua, wah, gak karuan ya. Makanya kenapa ketika seorang pembicara, narasumber berbicara, para audien atau para jemaah jangan ngobrol, ya kan, supaya nggak ribut kan, biar tenang, penyampaiannya biar terdengar. Imam pun begitu. Ketika membaca bacaan, ya makmum diam ya. Diam. Ketika diperlukan untuk, atau diwajibkan, bukan diwajibkan ya, ketika diperlukan untuk membalas seperti bacaan amin ya, disunahkan ya kita baca seperti itu. Nah, awas nih. Jahrul apa tuh? Jahrun khalfal imam. Makruh menjaharkan bacaan di belakang imam ya. Selanjutnya, nah ini nih, mana sih? Wadagmidul basori ya, memejamkan mata ketika takut atau khawatir ada bahaya, ada sesuatu yang ditakuti atau ada sesuatu yang dikhawatirkan ya. Ini masih bahasa khawatir terjadi lah. Kita belum memejamkan mata, khawatir terjadi, itu makruh. Sholatnya merem tuh ya. Khawatir ada sesuatu atau khawatir ada yang kita takuti, ada bahaya ya, kita sholatnya merem, itu makruh. Tapi fa'in tayakonahu haramun, kalau yang sesuatu yang kita takuti, yang kita anggap bahaya, benar-benar kita takut ya, itu nyata, itu yakin adanya, nyatanya, ya maka hukumnya haram. Aduh, misalnya nih, ada sih itu, kita merem, kita karena takut nih merem, ya haram.
Atau ini mah contoh lagi lah, kayaknya nggak mungkin ya, lagi sholat di hutan mungkin tiba-tiba pocong lewat atau kuntilanak tiba-tiba terlihat, waduh merem. Nah itu haram itu. Kalau yang ditakuti itu nyata terlihat, haram. Mengapa sih haram? Karena zat yang wajib kita takuti ya cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi, salasun munjiatin, 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita ya, adalah salah satunya adalah fakhasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan terbuka atau terang-terangan, tuh lagi banyak orang lagi ini ya, atau di dalam keadaan tertutup atau sendiri ya. Kita harus takutnya pada Allah, jangan pada setan, jangan pada siapapun, jangan pada Allah. Tapi waqad yajibu kana ya, waqad yajibu kana waqad yajibu kana al-ghuratu sufufan. Terkadang merem juga diwajibkan ketika ya dalam barisan sholat ada yang terlihat oleh kita, orang itu misalnya celananya melorot, telanjang lah, kelihatan anunya, kelihatan ininya lah, ya kita harus merem, wajib merem itu. Masa itunya kelihatan ya, serabinya kelihatan, atau apa tuh kohkol bedugnya kelihatan, kita harus lihat ya, kita merem, itu wajib merem itu mah ya. Kalau di depan ada yang apa namanya melorot, itunya terlihat lah, auratnya terlihat, itu wajib kita harus apa namanya, wajib untuk menjamkan mata. Wa qad yusannu kama idza shalla li haitin mujawakin. Tapi merem juga atau memejamkan mata hukumnya sunnah. Ketika apa sih? Ketika kita sholat menghadap ke dinding yang muzawwak, dinding yang apa namanya dicat hias warna-warni itulah. Jadi kan hiasannya bagus, indah ya. Itu sunnah meremnya tuh. Sunnah. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat perkara yang disunahkan dalam sholat adalah apa tuh, yusannu rafu mau sujudi ya. Yusannu nadaru mau sujudi. Disunahkan melihat tempat sujud. Udah gitu aja, udah kita mah sunnahnya lihat tempat sujud aja. Ya, gak usah merem, gak usah apalah. Kalau kita fokus insya Allah. Karena sabda Nabi, lau khasyi'a qalbu hadza la khasyi'at jawarihu. Kalau sholat kita khusyuk ya, kalau hati ini khusyuk, lau syi'at qalbu hadza, kalau hati ini khusyuk, la khasyi'at jawarihu, maka la khasyi'at jawarihu, maka semua anggota badan akan khusyuk gitu. Jadi bahasanya kalau hati kita khusyuk, udah ada bahaya ada apapun ya, semua anggota badan pasti khusyuk. Artinya ada nyamuk nggak terasa, ada apa lagi, ada yang gatal nggak terasa, ada curut lewat nggak terasa ya. Ini mah lagi sholat, ibu-ibu di belakang curut lewat, curut, aduh, ada saja ini. Kemudian apalagi nih, wa yusannu fatuhuma fi sujudi liyasjuda mau al-basaru wa kada fi ruku'i. Disunahkan, ini masih menerangkan tentang ini ya, menjamkan nih, tapi kita disunahkan untuk membuka kedua mata ketika sujud. Tujuannya apa sih? Supaya mata kita ini ikut untuk sujud ya. Membuka kedua mata ketika sujud sunnah, supaya mata kita ikut-ikutan sujud ya. Nah, tidak hanya di sujud, ruku pun sama. Ketika ruku ya, ruku matanya tetap harus terbuka ya. Kemudian sunnah juga menguatkan apa tuh lengan-lengan otot ya, lengan-lengan apa tuh kedua otot kaki ya, lengan otot kaki ketika apa sih? Ketika ruku dan sujud dikuatkan kemana? Ya, dengan lambung, kedua lambung. Kemudian ketika apa namanya sujud atau ruku ya, dengan kedua apa tuh paha kita kuatkan ya, supaya enak ya, ketika sujud dan rukunya. Oke, saya tidak akan membahas yang sunnah lah ya, ini karena ini yang dibahas adalah ketika apa namanya apa tuh
Ini hanya membahas tentang makruh sholat. Kita lanjut ke apa lagi nih? Oh iya ini nih. Kelewat ini enggak ke ini ya, ke ketutupan nih. Saya bawa kitabnya nih. Wa sholatun ma'a hadari bibaulin. Wa sholatun ma'a hadari bibaulin au goitin au rihin au ingda hudurin. Ya. Sholat karena ingin menahan pipis ya. Ingin pipis banget itu makruh, ditahan-tahan. Pengen BAB ditahan-tahan nih makruh sholat. Pengen kentut ditahan-tahan nih biasanya nih, pengen kentut tahan-tahan makruh. Atau sholat apa tuh tahan karena memang ada acara ya, tahan-tahan karena ada sesuatu lah, ada acara, ada yang mau hadir gimana, sholatnya ditahan ya, makruh. Atau lagi sholat apa tuh, sholat ketika qurbi ta'amin yustaqu ilaihi, ketika makanan dihidangkan atau kita pengen makan banget, ya. Jangan sholat ya, makan dulu. Makanya kan kemarin saya buat apa tuh video short ya, apa sih, idza uqimatis sholatu wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'i ya. Apabila telah dihidangkan atau apabila hendak didirikan sholat, sementara hidangan itu telah dihidangkan, hidangan makanan, maka fabda'u, kata Kanjeng Nabi, apa sih? Maka mulailah dengan bil asya, mulailah dengan hidangan. Ya iyalah, masih mending makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kalau sudah dihidangkan mah udah, kata Kanjeng Nabi, mulai dengan hidangan, hidangan dulu makan, masa sholat dulu. Santai lah. Tuh ya. Nah, yang seperti ini itu sekali lagi mana sih? Walam apa tuh? Walam yakhab khurujal waqti. Kalau memang tidak dikhawatirkan akan waktunya habis, waktu sholatnya habis gitu ya. Tapi kalau waktu sholatnya mau habis ya tahan dulu lah. Misalnya semenit lagi atau 2 menit lagi mau habis, ya tahan dulu daripada nanti pipis dulu atau BAB dulu ya. Nanti waktunya keburu habis sholatnya. Ini makruh ini ketika waktunya luang, artinya waktu sholatnya masih banyak. Tapi kalau waktu sholat tinggal sedikit sekali, maka tahan. Gitu. Ya, makruh ini nggak makruh kalau lagi sedikit sekali mah. Oke, lanjut. Makruh sholat lagi adalah wal mubalaghatu fi khafdi ra'si aw raf'ihi ya. Terlalu menundukkan atau mengangkat kepala ketika ruku. Di sini ketika ruku nih, ketika ruku. Kan seharusnya kan 90 derajat ya. 90 derajat harusnya. Jadi ruku itu 90 derajat beginilah. 90 derajat ya. Gimana sih? Ini ya, kelihatan gak nih? Aduh. Nah, gini ya, kelihatan gak nih? Ini kameranya 90 derajat lah, itu ruku itulah ya. Artinya 90 derajat, baik kepalanya rata dengan punggung. Itu kepalanya jangan sampai terlalu ke bawah, jangan juga terlalu ke atas, apalagi dengak gitu ya. Angkatnya jangan itu. Tuh makruh itu ya. Jadi kalau ruku itu ya sejajar dengan apa tuh, dengan punggung 90 derajat. Kemudian alhamdulillah wa ithalatu tasyahudil awali, memanjangkan tahiyat awal. Pada rakaat kedua ini ya, pada rakaat kedua kita kan duduk ya, duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal. Itu jangan terlalu lama, jangan dipanjangkan, jangan dilamakan. Ya, kan itu bahasa ini mah. Kalau bahasa upacara apa ya? Penghormatan pertama lah gitulah bahasanya mah. Kalau bahasa upacara mah sebelum ke amanat. Nah, kalau amanatnya istilahnya tahiyat akhir. Kalau ininya penghormatan pertama, kan nggak terlalu lama gitu kan ya. Atau bahasanya seperti laporan pemimpin upacara ke pemimpin upacara, kan nggak terlalu lama ya. Gitu. Kan yang lamanya kan amanat ya. Amanat pemimpin upacara, pasukan disirahkan, kan lama kan ya. Itu tahiyat akhir tuh mah bahasanya begitu. Cuma kalau contoh seperti upacara gitulah.
Jadi ketika tahiyat awal jangan dipanjangkan, jangan terlalu lama gitu bahasanya. Temponya jangan terlalu lama. Kemudian makruh salat lagi adalah tarku takbiratul intiqal. Salah. Tarkus surati fil qatainil awalayaini min kulli sholatin. Meninggalkan membaca salat di 2 rakaat pertama. Kan sudah lumrah, sudah tahu semua lah bahasanya. Baik sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pokoknya 2 rakaat pertama itu setelah baca Fatihah itu baca surat. Kalau ditinggalkan ya makruh. Sholatnya mah sah gitu. Tapi makruh ya gitu. Ini makruh. Kemudian watar takbiratul intiqali, meninggalkan membaca takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Takbir berpindah seperti mau ruku Allahu Akbar gitu ya. Enggak baca itu makruh. Sama aja dengan sami Allahu liman hamidah, sama aja enggak baca itu makruh ya. Apalagi mau sujud Allahu Akbar, enggak baca itu makruh. Bangun dari sujud Allahu Akbar, mau duduk ya, enggak baca itu makruh. Pokoknya takbir intiqal lah ya. Yang dua-dua adalah wa tarku adhkari ruku'i wal i'tidal wa sujudi wa julusi baina sajdataini ya. Meninggalkan membaca dikir ruku, yang apa tuh dikir ruku, dikir sujud, duduk di atas sujud, dikirnya bacaannya enggak dibaca. Harusnya kan ketika ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali ya. Ini enggak dibaca, diem aja. Ya makruh. Harusnya ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, enggak dibaca ini mah, makruh. Harusnya ketika duduk di atas sujud baca rabbighfirli warhamni wajburni ya terus ya. Enggak dibaca ya makruh itu. Ya. Meninggalkan. Kemudian selanjutnya wa ziyadatu fi jalsatil istirahati ala qadri tumaninah. Nah, menambah waktu atau tempo ya, duduk istirahat di atas kadar tumaninah. Kan kadar tumaninah itu kan paling sedikitnya itu apa namanya? Biqadri subhanallah. Awas nih, duduk istirahat di sini adalah duduk istirahat ketika setelah selesai rakaat ke 1. Ya, rakaat ke-1 dan ketiga. Rakaat ke-1, rakaat ketiga. Itu kalau udah sujud kedua nggak langsung bangun, tapi duduk dulu, duduk istirahat. Sekali baru bangun lagi, itu namanya duduk istirahat gitu ya. Itu duduk istirahat itu hanya temponya atau lamanya itu hanya lama seperti tumaninah gitu. Lama seperti tempo tumaninah gitu. Ini harus saya praktekkan terus ya. Misalnya udah sujud nih. Bangun, duduk dulu, terus baru. Nah, gitu maksudnya. Nah, duduk-duduk begini tuh nih, jangan terlalu lama. Nah, duduk dulu, kemudian bangun. Nah, itu namanya duduk istirahat. Itu biasanya di rakaat pertama dan rakaat ketiga biasanya. Kemudian selanjutnya wa tarku da'wati wa tasyahhudil akhiri ya. Meninggalkan doa-doa ketika tahiyat akhir. Salah satu contohnya sajalah, misalnya enggak baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar sampai seterusnya lah. Sampai masih dajjal itu enggak baca doa itu, makruh nah, gitu ya. Biar cepet ini malah. Kemudian makruh lagi salat wa busaqun kibalal wajhi wa busaqu kibal wajhi awil yamini walau bi ghairi salati. Meludah ke arah depan kiblat. Maksudnya meludahnya ke arah depan ketika sholat nih. Ke arah depan. Atau ke arah kanan. Itu makruh. Ya. Walau fi ghairi salati, walaupun bukan di bukan sedang sholat, itu makruh. Makanya kalau meludah tuh kemana sih? Ya ke kiri. Ya. Sunahnya meludah ke kiri. Ketika kita pengen meludah ya ke kiri, bukan ke kanan, bukan ke depan, kiri. Fa in kana kharija salati, kalau misalnya kita pengen meludah bukan dalam keadaan sholat atau di luar sholat, ghaira mustaqbilal qiblati. Ya. Lam yukrahu lahu al-busaqu qibal wajhi. Tapi kalau misalnya di luar sholat tidak tidak menghadap kiblat, misalnya ngadepnya kemana? Ke selatan. Kalau kita kan kiblatnya kan rada ke barat ya, barat sedikit ke utara. Misalnya kita jalan ke arah selatan.
kita meludah ke depan, yang nggak makruh gitu. Kita jalan misalnya ke timur, ini bagi yang di Jawa Barat nih misalnya ya, kita ngeludah ke timur, ke depan maksudnya nih, kita lagi jalan ke arah timur, ngeludahnya ke depan, nggak makruh. Kalau di luar sholat ini mah ya, misalnya depan nggak makruh itu. Malam yukrahu lahu al-busaku qibala wajhi, nggak apa-apa itu ke depan pun ya, tapi sebaiknya meludah itu ke kiri, ke arah kiri. Wa karahatul busaqi fi ghairil masjidi. Adapun makruh apa namanya? Salat makruh meludah itu pada bukan di masjid itu ya. Kalau misalnya di dalam masjid, di masjid ya apa ya harum mutlakon. Maka haram meludah itu secara mutlak haram. Malam yakun fi nafi sobihi. Selagi ludahnya tidak kena ke pakaiannya. Misalnya nih, kita lagi sholat nih, udah nggak kuat banget pengen meludah. Meludahnya kemana? Ya ke pakaian di sini nih, gitu. Kita nggak kuat banget nih, udah banyak misalnya udah banyak pengen keluarkan, ya ke sini kan, itu nggak apa-apa, ya nggak haram itu mah. Tapi kalau kita dalam masjid, mau ke kiri ke kanan kemana pun ya, karena lantai masjid ya sudah haram ya. Makanya ketika kita nggak kuat banget ya, langsung ke kamar mandi ya. Tapi kalau misalnya di acara, wah nggak ada ide nih, nggak ada jalan keluar, dia susah nih, sumpek, berdesak-desakan, pengen meludah sekali. Kita berada dalam masjid misalnya nih, aduh gimana ini udah nggak kuat, maka ludahnya kita ke pakaian kita kan, gitu ya supaya nggak haram. Ya. Tuh, lanjut. Wa tasbiqul sabi'i wa faraq, nggak kebaca nih. Wa tasbiqul asabi'i wa farqatuha ya. Menyilangkan atau membunyikan jari-jari. Nah, ini biasanya mah kalau yang saya perhatikan mah ya, saya berarti sholatnya nggak khusyuk nih. Ya orang kedengeran sih gimana? Biasanya pas doa kunut. Itu kan doa kunut kan biasanya kan tangannya ke atas. Itu kalau anak biasanya gini nih. Iya, pertak. Iya, dibunyi-bunyiin. Itu makruh, ya, dibunyiin makruh. Tapi dibunyiin begini diam, makruh itu. Kan yang batal sholat makan ini kalau begini ya. Kalau ini jari-jari mah enggak ya gitu. Atau disilang-silangkan, dimain-mainkan begini, ya makruh itu. Kemudian irhu saubi ila ardi, melembrehkan pakaian hingga ke tanah. Bahasanya inilah terlalu, kalau bahasa ini makan ini kan lembreh itu apa tuh, terlalu panjang pakaiannya, seperti apa tuh kan, kalau yang pengantin di luar negeri mah ya, atau enggak di luar negeri lah, di Indonesia juga pengantin itu biasanya kan sampai wah ngelembreh ya ke tanah. Nah itu kan kalau di bab al-kibar, bab sombong kan termasuk sombong itu tuh ya. Kalau di bab kibar tuh ya, di bab sombong itu. Tapi kan gimana hati lah ya, gimana hati. Tapi kalau di bab kibrun, di bab sombong itu salah satu sikap sombong itu ya seperti itu salah satunya. Makanya ketika di sholat jangan sampai apa namanya, pakaiannya itu, kalau bahasanya mah sarung lah ya, sarung ya paling pas sekali lah, di bawah mata kaki ya boleh segini ya, di atas mata kaki ya boleh, kalau bisa di atas mata kaki lah. Saya segimana ya, iya paling ya semata kaki lah, enak gitu, nggak terlalu sampai ke atas, sampai dekat dengan apa tuh lutut. Semuanya harus ada liwatnya, harus ada lebihnya ya, supaya menutupi, jangan sampai terbuka yang intinya kan dengkul. Kalau laki-laki kan dengkul, auratnya di dengkul ya, besar sampai dengkul. Soalnya kalau perempuan ya itu harus sampai ke bawah ya. Ini kalau perempuan harus sampai ke bawah supaya nggak terlihat kakinya ya, kan nggak boleh terlihat kecuali wajah dan kedua telapak tangan kan perempuan mah ya itu. Oke lanjut, makruh sholat lagi adalah yuqabu sawabi syari aidam muhu ya, mencegah pakaian atau rambut nih. Misalnya nih kalau sholat kan, kalau nggak pakai ini kan kadang kalau sujud nih khawatir si rambutnya tuh kan kita kena sujud gitu kan ya. Kalau kena kan kesini nih, misalnya rambutnya kesini nih, kita sujud ini kan nggak sah.
Karena ini harus murni, harus kena. Jadi jidat ini harus kena ke tanah, ke lantai. Harus kena ini tuh. Tanpa ada satu helai rambut, tanpa ada ini nggak boleh. Makanya misalnya rambutnya panjang, pengen sujud, kita kan, nah digini ini ya, disilakin nih, dicegah. Nah itu makruh, ya. Meskipun harusnya kan kita, makanya supaya nggak kita capek-capek nyegah kan harus pakai peci ya, tutup kepala gitu, supaya enak. Tangannya fokus. Fokus apa ya? Fokus. Syarat sujud kan dua telapak tangan gitu. Jadi bukan digunakan untuk apa namanya, mencegah dulu, baik mencegah pakaian yang menghalangi apa tuh tempat sujud ataupun sorban atau apa, pokoknya dihindari lah. Nah itu mencegah atau mengumpulkan pakaian atau rambut tuh makruh ya. Kemudian apalagi nih, wa ika'u ya jalisa ala warikaihi nasyiban rukat. Nah ini duduk santai dengan pantat lurus dengan dengkul. Duduknya tuh beginilah. Nah, jadi ininya tuh susah ya dipraktekinnya ya. Kameranya ini. Coba saya ke bawahin kameranya. Wah, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Coba saya ambil kameranya dulu. Ini ya. Waduh, nggak kelihatan ini. Saya pakai buram sih ininya. Dah, ulang lagi lah. Ternyata nggak bisa ya. Saya nggak bisa mempraktekkan. Oke. Ternyata saya nggak bisa mempraktekkan, pemirsa. Aduh, ini kameranya susah lagi nih benerinnya. Oke. Ulangi lagi. Aduh. Jadi pantatnya lurus dengan dengkul, duduk santai. Harusnya kan iftiros kan. Harusnya iftiros. Kecuali di tahiyat akhir itu harus tawaruk sunahnya lah. Sebenarnya ya gak apa-apa ya. Cuman tidak mendapat kesunahan gitu kalau nggak iftiros tuh. Ya seperti itulah. Lanjut. 30 dikit lagi. Sujud seperti nutul gagak dengan tumakninah. Kalau di sini bahasanya betul. Wana krul gorobi ma tumakninati. Ya. Sujud kayak nutul gagak ma tumakninah. Ya tetap dalam kadar tumakninah. Jadi sujudnya tuh ya kayak orang itu aja lah, kayak orang sholat taraweh yang cepet tuh. Jadi biasa aja, nggak terlalu ditekan, nggak terlalu banyak ya. Kan syarat sujud itu kan harusnya kan ditekan ya, yang ini kalau bahasa busanya harus apa tuh, dengok, apa sih dengok tuh ya. Berbekas lah gitu lah. Jadi mah ya biasa aja, bangun lagi ya. Jadi terlalu inilah temponya nggak ini seperti nutul gagak lah. Kalau contohnya apa ya, kalau ketokan tuh trok gitu, trok ya, terlalu ini kan. Harusnya kan khusyuk ya sujud, apalagi sujud itu adalah salah satu tempat kita merokobah kepada Gusti Allah. Bahkan di kitab apa saya lupa ya, ketika sujud itu meskipun kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kalau misalnya kita ingin apa ya, dalam hati aja kan di situ ya, selama waktu kita baca apa namanya, baca tasbih ya. Seperti itu. Lanjut 31. Menempelkan atau membentangkan kedua tangan ketika sujud. Nah, kedua tangannya tuh ini tuh nih, nempel ke lantai ya. Harusnya kan ini saja. Ya, harusnya ini saja kan. Ini mah harusnya kan ini saja nih telapak tangan. Ini mah sama ininya ke lantai. Itu makro. Capek nih. Belum makan ya. Kemudian apa lagi nih? Wa itanul makani ay mulazamatihi ya. Oh salah. Wa itanul makani ay mulazamatuhu
wa hadza liqul imam bil mihrab amma huwa falyukrahu lahu. Ini bagi orang yang selain imam. Misalnya dia bukan imam, dia sholatnya di pengimbaran lah gitulah. Habis sholat tuh diem terus di situ lama. Padahal mungkin ada imam sesungguhnya atau ada mau jemaah yang lain ya. Ya meskipun dia, kalau misalnya saya pribadi nih, misalnya saya pribadi biasa di tempat sholat di tempat imam ya. Ya kalau misalnya benar-benar tidak ada lagi, ya saya berdiri di situ. Tapi kalau memang pada hari itu sekiranya atau terdengar mau banyak ada yang jemaah, ya kita jangan di situ. Kenapa sih? Makruh. Ya karena tempat imam nanti akan disolati atau ditempati oleh imam yang lain atau jemaah yang lain begitu. Itu ya. Hanya makruh kita menetap di tempat imam. Jadi habis sholat tuh diem terus itu. Kalau bagi imam sih nggak apa-apa ya. Nah mungkin kalau udah habis sholat itu kan jarang ada jemaah lagi kan. Biasanya kan di belakang ya. Ya kalau bukan imam ya jangan kalau bisa. Karena khawatir ada jemaah berikutnya. Kemudian tapi kalau bagi imam mah falyukrahu lahu, tidak makruh gitu. Wa masul jabati fi salat. Nah ini biasanya kalau sudah kalau lagi itu lagi baca kunut kan begini tangannya ya Allah madini fi man hadait, Allah madina fi man hadait, amin itu kan. Wa fina fi man hafait, amin. Nah, habis selesainya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Begini nih, makruh. Enggak usah begini, enggak usah, langsung aja. Kita enggak usah ngusap, enggak usah. Langsung aja ke bawah. Enggak usah diusap lagi. Ya, gitu. Itu makruh, kalau gitu makruh. Kemudian makruh satu lagi adalah wa tukrahu fil hamami. Wa fi mawdi'i khalqi siyab. Wa tariqin wa suqin wa qbaratin. Mana mazbalatin wa kanisatin. Sholat di tempat pemandian, iyalah jelas ya. Tempat mandi masuk sholat di situ. Tempat ganti baju, meskipun tempat ganti baju ya. Iya khawatir kita lagi sholat kan ada yang ganti baju kan. Tadi kan kalau misalnya kita lihat aurat kan wajib merem, sedangkan kita lagi sholat sunnah untuk matanya terbuka melihat ke tempat sujud, makanya jangan di tempat ganti baju. Ustaz gimana sholatnya di Masjidil Haram? Itu kan waduh sampai gak kebagian ya. Sampai bener-bener gak kebagian. Kebagiannya di tempat pemandian itu beda soal itu mah ya. Makruh lagi sholat di pasar. Pasar banyak lalu lalang ya. Di pasarnya tuh banyak yang lewat nanti ketabrak lagi. Di jalan, sholat di jalan, masuk sholat di jalan. Dulu ada yang viral ya, sholat di jalan. Ampun. Tuh, kayaknya itu mah kurang seleter mungkin ya. Sholat di pekuburan. Pekuburan. Nah, kita kan nyolati mayit kan nggak ada rukun, nggak ada sujud kan. Kayaknya ini sholat di pekuburan itu. Khawatir timbul fitnah kalau bagi orang awam itu masa nyembah-nyembah kuburan kan begitu. Nah, hanya makruh sholat di pekuburan. Kemudian sholat di tempat pembuangan kotoran. Mazbalah ini ya. Pembuangan kotoran. Buang sampah, buang apalah, atau tempat peribadatan non muslim di gereja, wihara, itu hukumnya kalau sholat di sana itu makruh ya. Kemudian yang terakhir adalah wa inda ghalabatin naum, makruh sholat dalam keadaan ngantuk berat. Kalau lagi ngantuk berat ya kalau bisa mah jangan ditidurkan dulu lah, kecuali kalau memang dikhawatirkan mau keluar waktu. Oke, itu mungkin request bagi yang bertanya, nggak tahu siapa yang bertanyanya ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa bermanfaat bagi penonton, pemirsa yang lainnya. Apabila bermanfaat silakan di subscribe channel ini ya, silakan. Apabila bermanfaat, apabila nggak bermanfaat ya nggak apa-apa lah. Nah, ini sih hanya sekedar
bahasanya sharing lah ya, sharing. Kalau ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan, karena saya pribadi makhluk yang banyak kesalahannya. Kalau ada kelebihan mungkin bukan dari saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang request satu lagi, kitab Akhlaqul Banin juz 2 nanti ya. Tafsir Yasin aja nih belum sempat. Mudah-mudahan lah kita semua diberi kesehatan. Saya pribadi banyak sakitnya. Mohon doanya kepada para pemirsa semua. Mudah-mudahan penyakit asam lambung saya disembuhkan. Ini tujuannya sih ya, mudah-mudahan lah subscribernya banyak. Kalau banyak nanti ya pengajian saya yang biayain. Kalau banyak lagi, kalau menguntungkan ya sampai mendapatkan uang ya buat berobat lah. Karena pakai BPJS ribet. Kalau nggak pakai BPJS katanya sama obat-obatnya 25 atau 30 juta. Jadi harus dapat uang segitulah. Ya ini kan ikhtiar. Malah curhat nih. Oke, itu saja mungkin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.